dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sekretaris ada yang tidak hadir? Ada, Miss. Siapa itu? Kasiani. Apa keterangannya? Izin, Miss. Izin. Terus? Pria, izin, Miss. Pria, izin. Ada lagi? Trivida sakit. Trivida sakit. Sama Zahira sakit, Miss. Zahira sakit. Oke, terima kasih. Untuk sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ayo coba cek sekelilingnya apakah udah bersih, ada sampah-sampah yang ditemukan. Bersih, Miss. Bersih. Kemudiannya telah pilih kalian, rambut kalian, jilbab kalian, pakaian kalian, sudah rapi. Sudah, Miss. Oke, sudah. Berarti jadi saya kita mulai pelajaran kita hari ini. Bisa, Miss. Kita hari ini belajarnya mungkin berbeda dengan belajar minggu lalu. Nah, pernah nggak sih kalian pergi ke pajak nggak menemani orang tua kalian, atau mungkin kalian sendiri menemani orang tua kalian belanja di pajak horas, pajak keluarga, atau mungkin ke toko? Pernah? Nah, kalau pernah nggak terbesit di pikiran kalian melihat orang berdagang? Ada pembeli ini, ya pembeli ini kita contohkan dia belinya di pajak, dia belanja cabai dan tomat. Jadi pembeli ini dia beli 2 kilo cabai sama 1 kilo tomat. Lalu si pedagang ini tiba-tiba bilang, bukan tiba-tiba, tapi bilang 35.000 ya Bu habis belanjanya. Gitu. Lalu pernah nggak kalian tiba-tiba terbesit di pikiran kalian untuk merencanakan waktu belajar kalian seimbang dengan waktu bermain kalian? Pernah nggak? Pernah? Nggak pernah. Sekarang lebih banyak main-mainnya kan? Iya. Iya. Nah, di waktu kalian SMP, kalian udah belajar yang namanya sistem persamaan linear 1 variabel. Hari ini kita melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu materi waktu kalian SMP. Apa itu materinya? Materinya itu sistem persamaan linear 2 variabel. Namun sebelum ke sistem persamaan linear 2 variabel, kita harus tahu dulu persamaan linear 2 variabel. Kalau di waktu SMP kalian belajar persamaan linear 1 variabel, di mana kan variabelnya itu hanya 1. Contohnya X atau Y ataupun sebagainya. Nah, untuk persamaan linear 2 variabel ini, 2 variabelnya yaitu X dan Y, A dan B ataupun lain sebagainya. Ini paham? Paham. Persamaan linear 2 variabel ini atau SPLDP ini itu sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma waktu kita belajar matematika kita ketemu SPLDP ini, tapi di kehidupan sehari-hari pun kita bisa ketemu sama yang SPLDP. Contohnya kalau kita belanja tadi. Tadi kan cuma 1 orang yang belanja. Nah, kali ini ada 2 orang belanja. Miss kasih contoh, misalnya si Risa sama si Chelsea belanja ke pajak. Si Risa dia beli cabai 2 kilo sama 1 kilo tomat harganya 35. Terus si Chelsea beli 3 kilo cabai sama 2 kilo tomat harganya 40.000. Lupa mereka nanya sama tukang jualannya berapa 1 kilo cabai, berapa 1 kilo tomat. Lalu mereka ingin tahu berapa harganya, kan nggak mungkin mereka balik lagi ke pajak, gitu ya. Nah, disinilah SPLDP bisa dimanfaatkan, disinilah SPLDP bisa dilakukan, gitu. Jadi nggak hanya waktu kita belajar matematika aja untuk belajar SPLDP ini, tapi waktu kita di kehidupan sehari-hari pun juga bisa dipakai SPLDP ini, gitu. Nanti ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini, punya teka-teki ini. Kira-kira kalian ada nggak yang tahu? Misalnya, Miss punya 2 angka rahasia, karena angkanya ini berbeda. Nah, misalkan angkanya itu A dan B. Jika A tambah B sama dengan 8, lalu 2A tambah 1B itu 11. Kira-kira ada yang tahu nggak nyari A dan B-nya? Bingung kan? Nah, hari inilah kita mau belajar untuk mengetahui salah satu nilai dari yang kita ketahui. Itulah nanti kita akan belajar gimana sih mengerjakan atau gimana sih kita cari nilai angka dengan A dan B itu. Oke ya? Kita masuk ke tujuan
pembelajaran. Jadi yang pertama tujuan kita belajar SPLDP itu hari ini, yaitu kalian akan menerapkan, murid dapat menerapkan konsep bentuk umum dari SPLDP. Lalu yang kedua, murid dapat menentukan nilai variabel hitungan penyelesaian melalui 3 metode, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Lalu yang terakhir, murid mampu menyelesaikan masalah sehari-hari, termasuk dalam pembuatan makanan khas Batak Toba, yaitu nasi murah, di mana menyelesaikannya itu menggunakan rumus SPLDP. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Nah, tadi kan udah bilang di awal kalau kita hari ini melanjutkan materi dari waktu kita SMP, yaitu persamaan linear satu variabel. Untuk yang SMP, kalau sekarang kita belajar namanya persamaan linear dua variabel. Apa itu persamaan linear dua variabel? Nah, persamaan linear dua variabel itu singkatnya itu LDP, merupakan suatu persamaan di mana dia memiliki dua variabel dan variabelnya itu berpangkat satu. Ingat ya, persamaan linear dua variabel itu merupakan suatu persamaan yang memiliki dua variabel di mana variabelnya berpangkat satu. Bentuk umumnya apa? Bentuk umum dari PLDP ini yaitu AX tambah BF sama dengan C, di mana A, B, C itu merupakan konstanta, X dan Y merupakan variabel. Jadi X dan Y ini merupakan variabel. Dan A, B, C itu merupakan konstanta. Sampai sini ingat ya, harus diingat. Kalau X dan Y itu merupakan variabel atau nilai yang belum diketahui. Lalu A, B, C itu merupakan konstanta. Di sini paham atau ada yang bingung mengenai variabel dan konstanta? Paham? Baik. Kita lanjut ke sistem persamaan linear dua variabel. Kalau tadi kita udah mengetahui pengertian dari persamaan linear dua variabel, kalau sekarang kita masuk ke sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP. Nah, SPLDP dengan PLDP ini memiliki perbedaan dan kesamaan. Namun sebelum tahu kita perbedaan kesamaannya ini, kita harus tahu dulu pengertian SPLDP itu apa. SPLDP itu merupakan dua persamaan linear dua variabel yang variabel berpangkat satu dan dua persamaan ini memiliki hubungan di antara keduanya dan mempunyai suatu penyelesaian. Perbedaannya apa? Kalau di persamaan linear dua variabel itu satu persamaannya yaitu AX tambah B sama dengan C, sedangkan di sistem persamaan linear dua variabel itu dua persamaannya, yaitu apa? AX tambah B sama dengan C itu merupakan persamaan yang pertama, dan PX tambah Q sama dengan R itu merupakan persamaan kedua. Nah, itu bedanya. Kalau di persamaan linear dua variabel itu PLDP 1, kalau di SPLDP persamaannya 2. Kesamaannya apa? Kesamaannya sama-sama mempunyai dua variabel dan variabelnya berpangkat 1. Spesinya paham? Ada lagi yang kurang lebih? Paham? Ya. Di SPLDP ini yang bentuk umumnya yaitu AX tambah B sama dengan C, PX tambah Q sama dengan R, di mana X dan Y merupakan variabel, A, B, P, Q merupakan koefisien dan CR merupakan konstanta. Disini nanti ya, nanti. Oke. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan di SPLDP ini, kita akan menggunakan 3 metode. Yang pertama ada yang namanya metode eliminasi. Sebelum kita masuk ke pengertian mendalam lagi mengenai metode eliminasi, ada yang tahu? Kira-kira eliminasi itu apa? Eliminasi. Ya, boleh kan? Eliminasi artinya itu dihilangkan. Iya, benar. Berarti kita tuh menghilangkan salah satu variabelnya. Lalu yang kedua ada yang namanya metode substitusi. Apa itu metode substitusi? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira substitusi itu apa? Ya, substitusi itu merupakan kita memasukkan nilai atau mengganti nilainya. Lalu yang ketiga ada namanya metode campuran, yaitu gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Pertama, metode eliminasi. Nah,
5Y sama dengan 20 itu merupakan persamaan pertama. Dan 2X tambah 3Y sama dengan 19 merupakan persamaan kedua. Jadi kalian harus tahu dulu ya, persamaan pertama yang mana, persamaan kedua yang mana. Lalu selanjutnya gimana? Selanjutnya kalian harus menentukan variabel mana yang mau kita hilangkan. Untuk kali ini Miss mau menghilangkan variabel X. Kalau variabel X yang mau dihilangkan, berarti dapat variabel apa? Variabel Y. Gitu. Eliminasi nilai X atau variabel X untuk mendapatkan nilai Y. Kita tulis ulang persamaannya, yaitu X tambah 5Y sama dengan 20, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Lalu selanjutnya perhatikan ya, angka pada variabel X. Di sini kan 1, namun di sini nggak dibikin 1 gitu. Tapi dia nilai X-nya di persamaan 1 itu adalah nilai X di persamaan pertama yaitu 1. Lalu nilai di sini persamaan kedua yaitu 2. Jadi kita kalikan persamaan pertama itu dengan 2, lalu persamaan 2 ini dengan 1. Dibalik ya. Oke, selanjutnya kita kalikan. X dikali 2, 2X. 5 dikali 2, 10. Y. 20 dikali 2, 40. 2 dikali 1, 2X. 3Y dikali 1, 3Y. 13 kali 1, 19. Nah, selanjutnya apa? Kita kurangkan. 2X dikurang 2X, 0. Kan? Berarti tinggal 10Y dikurang 3Y, 7Y. 40 dikurang 19, 21. Maka nilainya berapa? 21 dibagi sama 7. Berarti Y-nya berapa? 3. Dapat kan nilainya? Ya, Miss. Nah, kalau misalnya kita mau cari nilai apa lagi yang kita tahu? Berarti nilai X. Yang belum tahu kan nilai X, yang belum tahu nilai Y. Maka kita eliminasi. Kita eliminasi nilai Y untuk mendapatkan nilai X. Ya, kita tulis ulang persamaannya. Berarti X tambah 5Y sama dengan 20, 2X tambah 3Y sama dengan 19. Kita lihat lagi. Karena kita mau menghilangkan atau kita eliminasi variabel Y, maka kita lihat di sini nilai berapa? 5Y, 3Y. Maka kita kalikan yang persamaan pertama dengan 3, persamaan kedua dengan 5. Berarti X dikali dengan 3, 3X. 5Y dikali 3, 15Y. 20 dikali 3, 60. 2X dikali 5, 10X. Sama dengan 3Y dikali 5, 15Y. 15Y. 15 kali 5, 15 kali 5. Ayo. 15 kali 5 berapa? 95. Dan lalu kita kurangkan 3X dikurang dengan 10X berapa? 7X. 15 dikurang 15Y, ya. Lalu 60 dikurang 95, 5. Berarti nilai X-nya sama dengan minus 35 dibagi dengan minus 7. Maka nilai X-nya sama dengan 5. Positif 5. Sampai sini ada yang kurang mengerti lagi untuk menggunakan metode eliminasi? Paham ya? Jadi nilai X sama dengan 5 dan nilai Y sama dengan 3. Oke, catat sebentar.
merupakan suatu variabel dijatuhkan dengan variabel yang lain, lalu dia digantikan dengan variabel lainnya yang sama dalam persamaan lainnya. Langsung kita ke contoh soal. 3x ditambah 4y sama dengan 11. Ini merupakan persamaan yang pertama. Lalu x ditambah 7y sama dengan 15 merupakan persamaan kedua. Nah, gimana bedanya dia substitusi dengan eliminasi? Kalau eliminasi tadi kita mengeliminasikan salah satu variabel. Nah, di substitusi ini kalian lihat dulu persamaannya. Persamaan 1 dan 2. Kira-kira di sini pertama kalian pilih dulu persamaan mana yang mau kalian gunakan. Untuk hal ini misalkan yang persamaan kedua, yaitu yang x tambah 7y sama dengan 15. Lalu selanjutnya gimana terus kalau pilih persamaan? Tadi pilih yang persamaan kedua, yaitu x ditambah 7y sama dengan 15. Nah, kita mau cari nilai x. Nah, nggak bisa. Jadi gimana itu? Jadi nilai x sama dengan 15. 7y ini kita pindah ruaskan. Kalau di sini dia positif 7y, kalau dia pindah ruas menjadi negatif. Itu 7y. Inilah x-nya. Lalu yang kedua apa lagi? Kita perhatikan lagi persamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah 4y sama dengan 11. Kita ganti x-nya ini dengan 15 dikurang 7y. Jadi 3 dikali dengan 15 dikurang 7y ditambah dengan 4y sama dengan 11. Lalu kita kalikan 3 dengan 15 dikurang 7y. 3 dikali 15 berapa? 3 dikali 15 45 dikurang dengan 7y ditambah dengan 4y sama dengan 11. Minus 7y ditambah dengan 4 11 minus 7y ditambah dengan 4 minus 3. Iya, minus 3y sama dengan 11. Lalu 45 ini kita pindah ruaskan dia ke 11. Jadi minus 3y sama dengan 11 dikurang sama 45. Berapa nilai 3y nya ini? Minus 3y sudah seperti 45. Ayo berapa? Minus 34. Minus 34. Maka y-nya berapa? Minus 34. Minus 34 dibagi dengan minus 3 berapa? Berapa? 15,3. Ternyata ada yang salah. Kira-kira coba perhatikan lagi. Apa yang salah? Apa yang kurang dari ini? 11,3. Iya, 11,3. Cuma coba kalian perhatikan lagi. Coba hasilnya ini. Kira-kira udah pas belum nih? Minus 11,3. Ayo, itu kayak yang salah. Atasnya belum ada yang salah. 11 nih. Oke, ternyata ada yang lupa kita hitungkan. Yaitu apa? 3 dikali 7. 3 dikali 7 berapa? 21. Berarti minus 21. Y dikali dengan 4. Y sama dengan 11 sama 45. Minus 21 dikurang dengan minus 21 ditambah dengan 4y. Minus 25. Minus 25 miss. Minus 25. Oh, 21 minus 21 ditambah 4. Minus 17 miss. Iya benar, minus 17. Y sama dengan 11. Nah, 45-nya ini udah kita pindah ruaskan ya. Jadi minus 17 Y sama dengan 11 dikurang dengan 45. Maka minus 17 Y sama dengan 11 dikurang 45. Minus 34. Minus 34.
34. Maka nilai Y-nya sama dengan minus 34 dibagi dengan minus 17. Berapa nilainya? Minus 2. Dan dapatkan nilai Y-nya yaitu 2. Lalu untuk dapat nilai X-nya gimana? Jadi kita dapat nilai apa nih? Nilai Y-nya. Lalu nilai X-nya gimana? Kita masukkan dia ke persamaan kedua. Yaitu ini. Yaitu X sama dengan 15 dikurang 7Y, di mana nilai X sama dengan 15 dikurang 7. Y-nya itu kita ganti dengan 2. Karena tadi Y-nya diketahui kan, jadi kita ganti dengan 2. Maka X sama dengan 15 dikurang 7 kali 2, 14. Maka nilai X-nya sama dengan 1. Di sini paham tentang substitusi? Paham. Jadi biar kalian lebih mudah, kalian perhatikan nilai persamaan di mana nilai X atau Y-nya itu koefisiennya itu 1. Jadi kalian bisa mudah mengubahnya menjadi seperti ini. Begitu aja dicatat sebentar. Kita perhatikan ke depan. Kita mulai lagi. Oke, kita lanjut ke metode ketiga yaitu metode campuran. Nah, di metode campuran ini yaitu gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Biasanya di metode campuran ini pertama dulu digunakan eliminasi, lalu kedua substitusi. Namun bebas, mungkin kalian mau substitusi dulu baru eliminasi boleh, atau eliminasi dulu baru substitusi dulu boleh. Terserah kalian. Namun biasanya di metode campuran itu eliminasi dulu baru substitusi. Oke, kita langsung ke contoh soal yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8, X dikurang Y sama dengan 10. 2X tambah Y sama dengan 8 merupakan persamaan pertama, X kurang Y sama dengan 10 merupakan persamaan kedua. Nah, pertama kita pakai metode eliminasi, yaitu metode eliminasi ini kita gunakan untuk mencari nilai Y. Kalau kita mau mencari nilai Y, berarti kita eliminasi variabel apa? Ya, X, variabel X. Maka 2X ditambah Y sama dengan 8, X dikurang Y sama dengan 10. Kita kalikan. Kita perhatikan koefisien dari variabel X. Di sini nilainya berapa? 2. Satu. Maka variabel persamaan pertama kita kalikan dengan 1. Persamaan kedua kita kalikan dengan 2. 2X dikali dengan 1, 2X. Y dikali 1, 8 dikali 1, 8. X dikali 2, 2X. Y dikali 2, minus 2Y. 10 dikali 2, 20. Lalu kita kurangkan 2X dikurang 2X, habis. Y dikurang minus 2Y, 2. Minus titik. Berarti kan 1 dikurang dengan minus 2. Berapa itu? 3. Positif 3. 3Y sama dengan 8 dikurang 20. Minus 15. Maka nilainya sama dengan minus 12 dibagi 3. Sama dengan 4. Positif atau negatif? Positif. Negatif. Lalu kita dapat nilai Y-nya. Untuk mencari nilai X-nya, kita pakai metode substitusi. Nah, kalian pilihlah persamaan mana yang mau kalian pakai. Ada persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, kali ini dipakai persamaan kedua yaitu X dikurang Y sama dengan 10. Maka X dikurang nilai Y-nya ini kan diketahui minus 4. Maka kita ganti jadi minus 4 sama dengan 10. Maka X ini jadi apa? Positif. 4 sama dengan 10. Maka nilai X sama dengan 10 bagi 4. Dibagi 4. Kalau dia pindah plus jadi negatif. Jadi X sama dengan 6. Jadi nilai
minus 4 dan nilai X sama dengan 6. Ayo siapa? Nah, tadi kita kan udah belajar, udah mengetahui 3 metode penjelasan SPLDP. Ada metode eliminasi, substitusi, dan campuran. Nah, sekarang kita coba ke pertanyaan pematik ini. Kalian perhatikan gambar ini. Di gambar ini, coba kalian perhatikan lagi. Kalian lihat-lihat. Nah, udah selesai kalian lihat? Udah nih. Coba kalian tahu informasi apa yang kalian dapat dari gambar yang tadi? Dari gambar yang ini, ada gambar ini informasi apa yang kalian dapat? Membeli makanan. Iya, ada 2 orang anak yang membeli membeli buah-buahan di tempat yang sama. Si perempuan kita sebut aja dia si Rina, dia beli berapa mangganya? 6 kilo mangga dan 1 kilo mangga yang harganya 200.000. Lalu ada si Iko, dia beli 4 kilo mangga dan 1 kilo apel, dia bayarnya 160.000. Nah, untuk mencari tahu harga per kilo apel dan mangga, kira-kira pakai penyelesaian yang mana itu? Pakai metode apa? Iya, bisa pakai campuran, bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi. Nah, pertanyaan kedua, apakah kalian mencintai budaya yang ada di Indonesia ini? Mencintai. Karena kalian teman-teman mencintai budaya Indonesia, budaya apa yang ada di sekitar kalian? Ya, boleh kelompok Budaya Nias, Batak, dan Jawa. Boleh. Tadi yang ini kelompok 1 Budaya Melayu. ya. Ada lagi yang lain? Banyak ya, banyak budaya yang ada di Indonesia. Nah, salah satu budaya yang ada di Indonesia itu ada yang namanya makanan khas. Nah, di pertanyaan nomor 4, apa yang kalian ketahui tentang masakan khas yang ada di Indonesia ini? Miss, Ya boleh. makanan khas dari Simalungun, kolak Miss. Kolak, ada lagi. Daripada coba asli Miss. Asik, ada lagi yang lain? Iya, ada lagi. Minang Miss, Minang dari Minang Miss. Nah, dulu dari Jawa. Lagi. Jawa dari Riau, Miss. Yuk lagi. Dari Palembang Miss. Sama dengan ini banyak ya. Iya Miss. Salah satunya itu ada masakan khas suku Batak Toba. Dan di sini pasti ada yang suku Batak Toba kan? Iya. Kira-kira makanan khas apa yang kalian tahu dari suku Batak Toba itu? Mie bawa Miss, ikan Ikan asin. asin. Lalu
misalkan dengan X, pangkat 1X ditambah dengan alasan yang berapa tadi? 2Y dengan harga 4.000. Maka inilah model matematika yang sampai sini paham? Tadi kan kalian sudah menyelesaikan nih, sudah tahu 3 metode dari penyelesaian SPLDP. Nah sekarang kita bakal bentuk kalian menjadi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ini dia LKPD. Jadi LKPD ini terdapat 3 soal di mana kalian harus menyelesaikannya. Jadi merupakan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Oke ya, kita tahu ya kelompoknya berapa? Ya, Miss. Nah, di LKPD ini coba diperhatikan LKPD-nya sebelum kalian kerja. Di lembar pertama LKPD ini, apa yang kalian lihat pertama kali? Ada nama kelompok, anggota, dan kepala. Iya, jadi pertama jangan lupa kalian bikin kelompok berapa kalian. Lalu kalian tulislah anggota-anggotanya. Nah, kan kalau pakai nama panjang kalian kan jadi panjang tidak cukup. Jadi cukup nama panggilan aja. Ya. Lalu kalian juga jangan lupa untuk menuliskan kelas kalian. Oke, di sini paham ya? Paham. Ini ke lembar kedua. Nah, di lembar kedua itu ada namanya tujuan pembelajaran dan petunjuk pengerjaan. Tujuan pembelajarannya itu sama seperti waktu tadi dikatakan di awal tujuan pembelajaran kita. Nah, kita perhatikan lagi petunjuk pengerjaan ini yang penting. Dimana kalian harus pertama baca dulu soalnya dengan teliti. Betul-betul kalian baca soalnya. Lalu yang kedua apa? Lengkapi bagian yang masih ada titik-titiknya. Coba kalian perhatikan soalnya. Persoalan 1 dan soal 2, soal 3. Ada titik-titiknya kan? Nah, tugas kalian yaitu melengkapi. Jadi kalian baca dulu dengan teliti soal ini. Lalu kalian jawab dengan tepat. Titik-titik itu, jadi kalian lengkapi. Lalu yang ketiga, kalian tulis kesimpulan akhir dengan kalimat lengkap dan rapi. Kesimpulan itu yang mana? Nih, yang terakhir. Jadi kalian tulis, kalian lengkapi. Jadi contohnya ini persamaan di masalah 2. Jadi harga 1 kilo ikan mas adalah sekian. Jadi kalian tulislah dengan lengkap kesimpulannya ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, setelah selesai, kalian periksa kembali pekerjaannya. Lalu setelah dapat gak ada lagi yang salah, dipresentasikan dan dikumpulkan. Biasanya mengerti? Mengerti. Itu bisa dikerjakan secara berkelompok ya. Oke, Miss. Sudah selesai? Sudah. Sudah ya. Jadi yang maju nanti untuk menjawab soal nomor 1 kelompok 1, menjawab soal nomor 2 kelompok 2. Oke, ngerti? Ngerti. Kelompok 1 udah bisa? Maju. Oke, ayo maju kelompok 1.
Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya sebagai moderator bernama Risa dan teman saya Edmonita Saragi sebagai yang menjelaskan soalnya. saya Raisa menjadi penulis. Dan itu tadi nama-nama teman saya. Di sini kami akan menjawab soal yang diberikan. Rani dan Rina akan membuat Naniru dan ayam Nadan. Mereka belajar di pasar tradisional Samosir. Seorang penjual menjual ikan emas per kilo dan ayam kampung per ekor. Rani membeli 2 kilo ikan emas sebagai bahan utama dari pembuatan Naniura dan 2 ekor ayam kampung sebagai utama dari pembuatan ayam Nadan dan membayar sebesar 220.000. Sedangkan Rina membeli 3 kilo ikan emas dan 1 ekor ayam kampung dan membayar sebesar 190.000 kepada penjual. Tentukan harga menjual ikan emas dan 1 ekor ayam kampung. Saya akan menjelaskan soal di sini. Diketahui Rani membeli 2 kilo ikan emas. Jadi harga 1 kilo ikan emas ada 40.000. Lalu apa lagi? Yang jadi apa yang diketahui? 1 ekor ayam yang harganya 70.000. Semua benar? Benar. Beri 20 untuk. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih semuanya. Iya. Lanjut ya kelompok 2. Semuanya. Kelompok 2. Saya dari Fadila sebagai moderator dan teman saya Idria Madani sebagai penulis. Saya Tegeja Rani sebagai penjelas. saya Apriani adalah wakala. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi. Budena membeli 2 ikan emas dan 3. Diketahui Budena membeli 2 kilo ikan emas dan 3 kilo ikan nila, membayar dengan sejumlah uang Rp230.000. Budena membeli 3 kilo ikan emas dan 2 kilo ikan nila, membayar dengan sejumlah uang Rp220.000. Ditanya, harga per kilo ikan emas dan harga 1 kilo ikan nila. Penyelesaian, misalkan 1 kilo ikan emas adalah X dan 1 kilo ikan nila adalah Y, maka 2X tambah 3Y sama dengan Rp230.000. Ya, coba perhatikan lagi. Kira-kira udah pas sama? Pas. Ya, benar. Jadi harga 1 kilo ikan emasnya adalah 40 dan ikan nilainya 50.000. Sekian presentasi dari kami. Kalau bersalah dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Iya.
tidak hanya kita dapatkan sewaktu kita belajar matematika, tapi ketika kita berada di situasi kita bingung misalnya untuk mengetahui salah satu harga, atau mungkin kita bingung atau nggak tahu nih berapa yang harus kita bayar, atau mungkin kita mau menyeimbangkan harganya, atau mungkin menyeimbangkan waktu belajar kita, itu kita bisa menggunakan SPLDP. Kira-kira yang benar ya materi hari ini, udah kalian ngerti ya? Ya, tadi sewaktu Miss keliling melihat kalian mengerjakan, ada yang sudah paham, yang sudah paham berlatih lagi biar semakin paham, yang belum paham dibaca lagi materinya dan lalu dikerjakan latihannya. Dari materi kita hari ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari SPLDP adalah, untuk umum SPLDP adalah AX tambah BY sama dengan C, PX tambah QY sama dengan R, di mana X dan Y adalah variabel, A, B, P, Q adalah koefisien, C dan R adalah konstanta. Oke, ada lagi yang lain? SPLDF adalah sistem yang terdiri dari dua persamaan linear dengan dua variabel pangkat satu yang saling berkaitan. Iya, boleh. Tujuan SPLDP adalah untuk menentukan nilai kedua variabel yang memenuhi kedua persamaan secara bersamaan. Oke, terakhir. Poin-poin prinsip untuk menyelesaikan SPLDP terdapat 3 metode: metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran atau gabungan. Iya, terima kasih. Jadi tadi yang sudah disimpulkan sama teman-teman kalian itu merupakan kesimpulan dari materi kita hari ini. Ada yang menyebutkan pemateri SPLDP, ada yang menyebutkan tujuan SPLDP, ada juga yang menyebutkan metode SPLDP. Oke, sampai sini ngerti ya? Ngerti. SPLDP itu nggak pernah jauh-jauh lagi ya di kehidupan kita. Jadi jangan berpikir kalau matematika itu cuma ada di waktu matematikanya aja, belajar matematika. Tapi di kehidupan kita juga bakal bertemu salah satunya tadi SPLDP tadi, ya. Nah, di materi SPLDP ini kira-kira apa yang kalian sukai? Dari SPLDP ini kira-kira di bagian mana yang kalian sukai? Oke, mereka Menentukan metode penyelesaian, saya lebih suka menggunakan metode campuran. Iya, adakah yang sama? Lebih suka dari 3 metode itu, teman kelompok 1 bilang dia lebih suka metode campuran. Kalau kelompok lain kira-kira sama nggak? Atau mungkin yang lebih mudah dari 3 metode itu? Metode apa? Eliminasi. Oh, ada yang eliminasi, tadi ada yang campuran gitu ya. Nah, sekarang tergantung sama kalian. Kalau kalian semakin banyak berlatih, maka 3 metode itu pun bisa bakalan lebih kalian sukai atau mungkin lebih mudah gitu. Nah, tadi kita sudah belajar. Kira-kira kalian lebih enakan belajar seperti ini atau seperti minggu lalu? Seperti ini ya, belajarnya lebih menyenangkan dan lebih enak. Dan untuk materi atau mungkin pertemuan besok, kira-kira lebih enak kita pakai belajar ini? Iya, Miss. Oke. Nah, materi kita sampai di sini. Miss ada tugas buat kalian. Nanti Miss kasih secara individu. Ini ada tugas individu ya. Nah, ini ada tugas individu yang harus kalian kerjain gitu. Sekarang tadi kita sudah belajar mengenai SPLDP. Untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau di SMP kita tadi sudah belajar 1 variabel, terus hari ini kita belajar 2 variabel, maka minggu depan kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, nanti kalian baca-baca bukunya mengenai materi
perjumpaan kita kali ini, pembelajaran kita kali ini. Satu orang pimpin doa. Sebelum kita menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.